Halo, selamat datang. Perkenalkan, saya Mediana Mahendra, Presiden Rotary Club of Bandung Selatan. RCBS Talks adalah program sharing wawasan dengan pembicara member dan non-member RCBS. Sesi 1 episode 1 adalah tentang Healthy Life dengan judul COVID-19, bagaimana seharusnya kita bersikap. Dengan narasumber, Dr. Brian Sri Priastuti MPH, tenaga ahli utama dari Kantor Staf Presiden Republik Indonesia. Baiklah, selamat menikmati. Enjoy the show. Kita sudah kedatangan tamu kita, Dr. Brian, itu senior saya. Mungkin kita akan lebih mengenal sosok beliau, apa saja yang sudah dilakukan selama ini setelah menjadi dokter. Dr. Brian Sri Prahastuti MPH adalah tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden Republik Indonesia. Beliau telah berpengalaman lebih dari 20 tahun di bidang kesehatan, terutama yang berkaitan dengan kesehatan ibu dan anak. Karirnya sebagai dokter dimulai sejak tahun 1995 setelah lulus dari Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, Bandung. Beliau melanjutkan pendidikan Master of Public Health pada tahun 2009 di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Gelar doktor di bidang kebijakan kesehatan didapatkan pada tahun 2014 dari Universitas Indonesia. Dr. Brian aktif bekerja pada UNICEF, yaitu organisasi PBB yang memberikan bantuan kemanusiaan dan kesejahteraan kepada ibu dan anak di negara berkembang sejak tahun 2002 sampai 2009. Beliau juga telah bekerja pada organisasi Child Fund International sejak tahun 2010 sampai dengan 2014. Kemudian, Dr. Brian membaktikan dirinya pada organisasi Save the Children. Karena kiprahnya yang mengesankan, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengangkat beliau menjadi salah seorang tenaga ahli utama sejak tahun 2018. Ya, Hebat. Jadi, juara kalau kata orang Bandung. Iya, begitu dapat kiriman CV-nya ngeri ya. Gitu. Sudah tidak perlu diragukan lagi tuh. Iya betul. Ya. Jadi ini Mat, ya. COVID ini kan udah di tengah-tengah kita dan dia si COVID tetap ada kan. Nah kita tinggal ngobrol gimana kita berbicara bagaimana seharusnya kita bersikap menghadapi corona yang memang mau nggak mau kita ngomong kian hari kian ngeri kan gitu. Nah. Ya. Tapi kita kan tetap harus produktif, kita harus tetap bertahan. Nah, caranya gimana? Kita tanya-tanya ya sama Dr. Brian MPH. Kita sebut boleh panggil kakak ya, boleh ya. Oke, langsung aja Mat ya. Kita panggil Teh Brian. Selamat malam Teh Brian. Selamat malam Teh Brian. Selamat malam Ratu dan Kang Rahmat. Sama-sama Teh. Serta semuanya ya Rotarian ya. Ya. Rotarian yang lainnya yang hadir. Ya, terima kasih. Teh, ini sebetulnya pertanyaan ini pasti banyak juga yang udah pada nahan mau nanya ke Teh Brian. Banyak sekali. Nah, yang awal dulu nih Teh. Begitu COVID pertama, kita udah kaget kan? Masih kaget, gitu kan? Nah, begitu COVID yang kedua, kita bukan kaget lagi kan Teh? Udah ya khawatir, takut, panik, kuarantin, belum lagi dikucilin karena ya kan sampai ada yang takut gitu kalau dia COVID positif dia nggak mau ngasih tahu orang. Nah ini gimana sih Teh sebenarnya kita tuh sebetulnya harus seperti apa? Gitu, Oke, baik kalau sekarang musuh kita ini kan varian Delta. Varian Delta itu tantangannya tadi saya sudah sampaikan. Menularnya sangat cepat. Ini suara saya masih bisa kedengaran ya? Kedengaran ya. Jadi menularnya sangat cepat. Bahkan di dalam rapat koordinasi di awal dua minggu yang lalu, ketika baru saja kita tiba-tiba terjadi lonjakan yang luar biasa dan kemudian terjadi banyak kekurangan oksigen, kemudian banyak kematian terjadi di rumah dan seterusnya.
saya sampaikan bahwa kecepatan tim, baik itu volunteer maupun di puskesmas untuk melakukan tracing kontak erat, itu kalah cepat dengan virus yang bertransmisi. Gitu. Jadi nggak kekejar. Makanya klaster keluarga itu sekarang menjadi fenomena gitu. Dan menyedihkannya, klaster saya perhatikan, ini sangat kualitatif ya observasi saya, klaster keluarga banyak terjadi justru dari keluarga tenaga kesehatan. Jadi tenaga kesehatan kita kena, kemudian pulang ke rumah, kemudian menularkan kepada anggota keluarga yang lain. Sehingga kita sangat berduka dalam waktu 2 minggu ini, mungkin teman-teman juga banyak kehilangan sejawat kita, saudara-saudara kita, bahkan pahlawan vaksin, Dr. Novilia juga harus menyerah karena COVID ya. Padahal saya mengikuti betul Dr. Opi ini, dia memang sejak mahasiswa ingin sekali bekerja di Bio Farma, kemudian perjalanannya itu kayaknya hidupnya itu Bandung, Geneva gitu kan, hanya untuk urusan vaksin. Dan dia yang berjuang keras untuk mengawal, karena beliau mengepalai semua uji klinis ya. Dan Bio Farma itu satu di antara 19 perusahaan vaksin di dunia. Jadi cukup ternama Bio Farma dan sangat kredibel untuk melakukan uji klinis ya. Jadi kita kehilangan yang luar biasa. Itu salah satu contoh saja, dan banyak sekali. Kebetulan Dr. Opi kan dapatnya di keluarga, bukan dari, walaupun beliau dokter tapi tidak dapatnya dari karena peranan beliau sebagai tenaga kesehatan. Tapi banyak sekali kawan-kawan sejawat kita yang karena pekerjaannya kemudian terkena COVID ini, dan itu membawa kepada keluarga, di keluarga kemudian kontak erat langsung terjadi gitu di dalam klaster keluarga. Dan ini dimungkinkan terjadi karena Delta tadi yang sangat cepat menular. Itu adalah sisi mengerikannya dari Delta ini. Tetapi kalau kita lihat lagi, Delta ini sebetulnya case fatality rate-nya itu tidak setinggi original SARS-CoV tipe 2 yang dari Wuhan. Kalau yang dari Wuhan, seingat saya, itu case fatality rate-nya itu yang di Indonesia, terlepas dari perdebatan bahwa kita testingnya yang masih lemah dan seterusnya, itu sekitar 12-13%. Artinya dari 100 yang positif, 13%-an itu meninggal. Tetapi kalau dilihat tadi data yang saya tampilkan tadi, sekarang case fatality rate kita itu hanya 2,6%. Artinya sebetulnya dia tidak terlalu ganas begitu ya. Tapi tadi karena transmisinya cepat, akhirnya walaupun case fatality rate-nya itu rendah, absolutnya menjadi besar. Sehingga tadi angkanya kan yang positifnya banyak, yang meninggalnya juga tinggi, karena jumlahnya besar. Dan untuk Indonesia ini menjadi tantangan yang luar biasa, karena populasi kita besar, sehingga yang kita jaga itu lingkarannya besar juga begitu kan, sehingga kemungkinan ibaratnya nih kalau kita minum cendol gitu ya, ini gelas kita tuh baskom gitu. Jadi cendolnya yang tadinya sedikit kan dia bisa ngubeknya satu baskom begitu ya. Sulit kita untuk menjaga makhluk-makhluk lain yang ada di dalam baskom ini. Nah, itu adalah tantangan di Indonesia gitu. Mungkin akan berbeda dengan negara-negara kecil, Singapura misalnya, karena dia gelasnya juga kecil, dia relatif lebih bisa mengendalikan. Nah, itu tantangan kita. Tantangan yang kedua di Indonesia, kita ini kepulauan. Jadi kan desakan untuk lockdown itu tinggi banget ya dari tahun yang lalu. Kita nggak mungkin, karena pintu masuk ke negara kita tuh 100 lebih. Jadi kita tuh nggak bisa lockdown gitu. Mau ditutup di satu pintu, dia akan masuk dari pintu-pintu yang lain. Nah, mungkin situasinya seperti itu, Teh Ratu dan Kang Rahmat, tentang varian Delta ini ya. Mungkin saya perlu tambahkan lagi begini. Ini hal yang menurut saya berita bagus juga adalah setelah 1 tahun kita mengalami pandemi, sebetulnya
sistem kesehatan kita itu sudah mulai adjusted ya, sudah menyesuaikan dengan situasi ini. Sudah tahu harus ngapain gitu ya, triasenya jalan. Kemudian sudah tahu lah sifat virusnya seperti apa, kemudian obat yang harus diberikan seperti apa. Walaupun semua obat COVID itu kan sebenarnya uji coba semuanya ya. Kita belum punya nih obat yang cespleng begitu kan. Ya. Tetapi ini sudah terkelola dengan baik. Jadi teman-teman kesehatan itu sudah bisa mengatasi. Tetapi karena kasusnya tiba-tiba menjadi lonjakannya kan luar biasa tuh tanggal 21 kemarin ya. Mulainya tanggal 21 Juni tiba-tiba lonjakannya tinggi sekali. Kemudian sehingga sistem yang ada di rumah sakit maupun layanan kesehatan kita secara umum tidak mampu menangani itu. Pengalaman kita, teman-teman di tenaga kesehatan itu masih bisa mengelola kasus dengan bagus, kualitas layanannya juga bagus, otomatis yang selamat juga akan tinggi jika bor itu maksimal 60%. Udah di atas 80%, pasti kematian nakes akan tinggi. Dan itu terjadi di tanggal 21 sampai sekarang. Kalaupun kemudian yang dilakukan oleh teman-teman adalah menambah tempat tidur, itu jadi di tempat tidurnya ditambah, tapi kan tenaga kesehatannya tidak. Ya, susah sekali sekarang itu. Semua rumah sakit mengatakan keluhannya adalah tenaga. Mereka kekurangan tenaga. Selain karena tempat tidur yang ditambah dan kasus tambah banyak, nakes yang ada pun banyak yang terpapar dan harus isolasi, bahkan ada yang gugur. Belum lagi kemudian oksigen. Nah, yang terjadi kemarin kekurangan oksigen di mana-mana. Kemudian karena daya tampung rumah sakit kemudian tidak mampu, pasien kemudian dikembalikan lagi ke protokol awal. Protokol awal sekali dulu, saya ingat karena tadi Teh Ratu menyebutkan ya, sekarang protokol banyak ya, tapi 6 protokol prinsipal itu kami yang bikin di kantor staf presiden. Bukan saya saja ya, dengan kawan-kawan yang lain, tetapi untuk kesehatan tuh saya yang bikin tuh. Nah, di protokol awal itu memang kita, waktu itu masker belum wajib ya, vaksin belum ada. Tetapi secara prinsip kan kita memang menyampaikan tidak semua harus datang ke fasilitas kesehatan. Kita harus mampu mengakses diri kita, tapi sakit harus isolasi, tapi tidak harus ke vaskes. Nah, ini sekarang dikembalikan. Jadi yang gejala ringan atau yang OTG itu tidak disarankan ke fasilitas kesehatan, karena di sana biar untuk yang berat. Yang kemudian di luar dugaan kita adalah karena ini varian Delta, ternyata kasusnya yang isoman itu banyak banget, dan kemudian ternyata walaupun sudah 1 tahun, masyarakat kita itu belum belajar bagaimana mengelola sakit di rumah. Kita tuh nggak belajar, mungkin karena kita kebiasaan apa-apa ke puskesmas begitu ya. Itu. Nah, akhirnya kemudian orang panik, semua orang beli tabung oksigen. Gitu. Semua orang beli obat untuk stok ketakutan, sehingga kemudian yang butuh cari obat udah susah, puskesmas kehabisan obat. Sekarang puskesmas udah kehabisan obat. Oksigen dicari, rumah sakit cari oksigen nggak dapat karena tabung dan isinya udah pindah ke rumah-rumah. Begitu. Yang puskesmas pun juga tabung-tabung di puskesmas itu udah dititipkan ke pasien-pasien yang isoman. Itu situasinya seperti itu. Begitu. Mungkin begitu dulu pengantar dari saya, nanti silahkan Teh Ratu, Kang Rahmat, atau peserta webinar malam hari ini bisa memperdalam apa yang saya sampaikan. Silakan Teh Ratu, saya kembalikan ke Teh Ratu. Silakan Mat, mau nanya langsung Mbak Febrian. Teh, memang kalau dilihat mencekam ya, kalau saya kan ada di rumah sakit dan tahu persis bagaimana mengantrinya di UGD, mau cari ambulans juga ngantri, di tempat penguburan juga mengantri gitu ya. Itu berarti bukan sesuatu, saya setuju dengan Teh Brian, itu bukan sesuatu yang biasa saat ini gitu ya. Ini memang sesuatu yang sudah mencekam sebenarnya kalau bahasa kasarnya. Sebenarnya jadi gimana ya supaya masyarakat tahu itu Teh, supaya masyarakat, kalau kita kan bisa lihat ya di rumah sakit gitu, masyarakat itu bagaimana supaya tahu bahwa kondisi ini sebenarnya benar-benar mencekam begitu Teh. Di satu sisi
kita ingin menyampaikan fakta yang sesungguhnya kepada masyarakat, begitu, supaya masyarakat waspada. Tetapi di sisi lain, masyarakat kita ini gampang panik dan ketakutan gitu loh. Dan kalau udah ketakutan, itu tuh udah nggak realistis. Ya. Jangankan masyarakat awam ya, saya saja mengalami kemarin waktu anak saya dokter puskesmas, kemudian positif, itu saya dari Jakarta, saya aja paniknya luar biasa. Kemudian satu, khawatir dengan anak saya, berikutnya saya cari rumah sakit penuh, antri, cari fasilitas isolasi nggak dapet, dan sama teman-teman juga kayaknya lebih aman di rumah daripada dibawa keluar. Padahal di rumah saya ada ibu saya yang umurnya sudah 70 tahun lebih. Nah, itu aja saya paniknya luar biasa. Tapi saya belajar banyak dari mendampingi anak saya. Kebayang kan orang awam gimana paniknya begitu. Iya. Nah, itu gitu. Jadi memang sulit begitu ya. Tetapi yang paling utama menurut saya adalah memang kita harus mengedukasi, menyampaikan berita yang benar gitu. Jadi kepada masyarakat. Nah, tantangannya adalah ini beda dengan zaman waktu saya kuliah ya, Teh Ratu ya, zaman kita kuliah makan handphone juga terbatas ya. Belum ada waktu belum itu ada. ya, masih Pager pakai mungkin ya, pager dulu. Belum ada. Musim pager terakhir kita. Ya, musim pager begitu. Ya, jadi informasi yang kita dapat itu kan hanya dari televisi, itu pun nggak semua orang juga televisi itu nggak kayak sekarang nonstop begitu kan, ada jam-jamnya. Itu jadi artinya informasi itu lebih bisa terkendali. Nah, sekarang kan tidak. Informasi itu datang dari mana saja, tidak ada batas, dan setiap orang itu sekarang tuh setiap individu bisa menjadi broadcaster. Begitu. Nah, itu jadi informasi itu begitu luar biasa sehingga edukasi kepada masyarakat menjadi tantangan begitu. Nah, itu jadi mengedukasi jadi bagaimana menggunakan jalur yang resmi dengan orang yang kredibel untuk menyampaikan pesan yang benar untuk mengedukasi masyarakat, bersaing dengan informasi lain yang berseliweran gitu kan, yang yang sebetulnya tidak semuanya bisa dipertanggungjawabkan, tetapi jumlahnya sangat banyak begitu. Jadi ada istilahnya tsunami informasi gitu kan ya, begitu banyak sehingga ada istilahnya post truth gitu loh, hal yang salah tapi karena diulang-ulang akhirnya kita mikir juga jangan-jangan benar ya begitu. Nah, itu kan itu jadi memang itu yang kita hadapi sekarang. Tapi menurut saya kuncinya tetap kita harus mengedukasi dengan cara yang benar dan realistis ya. Seperti tadi saya sampaikan, varian Delta itu gini, ini katanya ahli virus nih, virologi. Virus ini kan nggak bisa dibilang sebagai makhluk hidup. Ya, kenapa? Karena dia tidak punya inti. Untuk hidup dia harus harus hidup pada inangnya. Nah, artinya dia tergantung pada makhluk hidup yang lain. Nah, naturalnya virus ini supaya dia spesiesnya tetap bertahan hidup, dia akan menjadi lebih jinak. Dia akan berdamai dengan inangnya, kemudian hidup bersama-sama. Jadi naturalnya virus itu seperti itu. Kita punya pengalaman dengan SARS-CoV tipe 1 waktu kalau ngikutin dulu kan ada H1N1 itu bukan SARS ya, flu burung, kemudian ada SARS, ada MERS, itu kan juga case fatality rate-nya tinggi. Tapi kemudian virus ini berdamai. Kita itu mungkin ada yang kena SARS dengan MERS sekarang, tapi itu sudah tidak membunuh kita. Sudah berdamai dengan tubuh kita. Nah, ini SARS-CoV tipe 2 ini bisa jadi harusnya akan menjadi seperti itu. Sehingga gejalanya itu menjadi gejala yang umum. Sekarang adalah batuk pilek biasa begitu. Diawali dengan batuk pilek biasa, meriang, baru kemudian bertambah berat. Nah, ini mungkin yang perlu diedukasi kepada masyarakat bahwa kalau merasa tidak sehat, merasa sakit dan tidak sehat,
hal pertama yang harus dilakukan adalah isolasi. Isolasi 5 hari dan pantau selama 5 hari itu. Kalau sakitnya biasa-biasa saja, 5 hari sembuh. Tapi kalau dalam 5 hari kemudian muncul anosmia, ya itu anosmia gejalanya khas sekali. Maka kemungkinan bahwa dia kena COVID itu tinggi. Baru kemudian periksa untuk mengkonfirmasi ya. Mau antigen boleh, kalau dulu harus PCR. Sekarang tuh antigen itu sudah ada Capmenkesnya, antigen itu sudah bisa dijadikan sebagai dasar diagnostik. Tapi harus disertai dengan gejala. Antigen positif kemudian disertai dengan anosmia itu sudah bisa dikatakan COVID. Tapi kalau tanpa anosmia ada gejala yang lain, gejala flu-like syndrome, ada minimal 3 gejala, itu sudah menjadi dasar untuk positif. Jadi satu, kalau sakit itu harus isolasi minimal 5 hari. Kemudian kalau Anda kontak erat, itu jangan coba-coba ignorant gitu. Kalau udah merasa kontak erat, udah isolasi aja, kenapa sih gitu. Ya, supaya bisa memutus penularan, mata rantainya itu diputus di diri kita, tingkatkan daya tahan tubuh kita supaya virusnya itu mati di kita dan tidak menular kepada yang lain. Mungkin itu kunci untuk edukasi kepada masyarakat. Ya, baik, makasih Teh Brian. Ini Teh Ratu, mau ada yang ditanyakan Teh Ratu? Kelihatannya sudah berpikir keras untuk bertanya ini. Ya Teh, tadi kalau saya sih jujur saya cuman mencoba sebelum ngobrol sama Febrian dan Mamat, mencoba mencari frequent answer and question Teh tentang COVID ini dari masyarakat awam, karena bagian saya adalah yang bagian awamnya, kalau yang klinisnya Mamat. Nah begini Teh, jadi saya lebih ke sosiolognya berarti ya. Nah, jadi kalau kebayang nih Teh, kan jadi sejujurnya distorsi informasi kalau kita bahasanya anak sekarang ya, kekinian nih, distorsi informasi. Terlalu banyak yang memberikan berita-berita ternyata salah, ternyata digoreng kanan kiri. Nah yang pasti gini Teh, gimana kita mesti kemana? Kebetulan di sini ada PDJ Ridlo, Dewan Pers Nasional juga, kebetulan senior leader kami. Gimana caranya kita tahu kalau itu yang benar gitu loh? Sebetulnya gini, kalau dilihat protokol pertama tuh yang waktu itu saya bikin, di situ kita sebutkan kalau kita punya curiosity, ingin tahu, masuk ke call center Kementerian Kesehatan 119 extension 9. Masuk ke sana. Atau masuk ke website-nya Kementerian Kesehatan. Instagramnya ada, website-nya ada, informasi di sana pasti benar. Di internasional sumbernya cuma satu, WHO. Itu kemudian kantor staf presiden sendiri selama pandemi itu bekerja sama dengan HIMSI, himpunan pokoknya psikolog begitu kan. Ada call center-nya juga sama 119 tetapi extension-nya 8. Ini adalah untuk mereka yang berkonsultasi kalau ada kecemasan, cemas atau mengalami kekerasan, depresi terkait dengan pandemi, maka di situ ada ratusan psikolog yang sudah bergabung siap untuk menampung keluh kesah dan membantu untuk meringankan derita emosi, derita jiwanya begitu kan. Kalau diperlukan tindakan lebih lanjut akan dikonsulkan ke tenaga yang lebih ahli. Karena selama pandemi ini ternyata dampaknya tidak hanya COVID itu tidak hanya ke fisik ya, masalah jiwanya juga tinggi kali gitu. KDRT meningkat, kemudian depresi, cemas itu tuh meningkat. Seingat saya itu setiap hari itu ada sekitar 15 ribuan pengaduan, keluhan terkait dengan kejiwaan yang masuk dari mana-mana ya, termasuk juga dari luar pun ada yang masuk juga karena ada pekerja migran kita, mahasiswa kita yang di luar waktu awal-awal ya. Mungkin sekarang saya nggak tahu tuh apakah mahasiswa kita juga masih banyak di luar juga gitu. Walaupun paling banyak memang ada di Indonesia dan biasanya ibu-ibu yang banyak mengalami keluhan. Ya. Teh, ini nih Teh. Ini udah mulai banyak pertanyaan nih. Dan maksud saya gimana nih, Mat, kita buka langsung kita bacain aja atau bagaimana nih?
biar Teh Brian bisa langsung interaktif juga sih. Ini, Oh boleh sebagian diwacain mungkin ya. Oke. Ini silakan tuh. Pertanyaannya ini, dari PDG Sumantoro, dari PPFI, dari Rotarian Viva, Teh Brian, ada Teh Viva juga. Iya. Viva Kadi. Teh Viva sih WA Japri aja kalau Teh Brian. Atau makan jeruk sama Viva mah. Nih, Teh, ada pertanyaan ya. Saya akan bacakan ya. Apakah dari PDG Sumantoro, apakah pembuat kebijakan tidak mengantisipasi dampak melonggarkan libur Hari Raya Idul Fitri pada semua pemangku hajat dan tokoh? Mengingat, ya. Sebetulnya kita antisipasi. Jadi justru bahkan sangat kencang sebelum Lebaran kita sudah melihat pengalaman dari tahun yang lalu. Setelah Lebaran itu kemudian terjadi lonjakan kasus. Makanya kemarin diperketat pada saat Lebaran itu. ASN sama sekali tidak boleh cuti, tidak boleh meninggalkan kantor dan seterusnya. Saya lihat itu ternyata kemarin, jadi pada periode, kan kita biasanya kalau Lebaran itu ada periode yang kita perkirakan ya, mungkin seminggu sebelum dan seminggu sesudah. Itu kan benar-benar tuh kita berlakukan kemarin, PPKM kayaknya berlaku, orang tidak boleh perjalanan keluar kota. Memang sepi itu, orang tidak berjalan keluar kota. Tapi yang terjadi, yang saya amati, setelah periode itu selesai, orang tuh tetap mudik keluar kota, iya. Tapi sesudahnya 3 provinsi, sekarang mungkin sudah lebih banyak ya, tapi 3 provinsi yang paling tinggi kasus deltanya itu adalah DKI, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Jawabannya jadi PDG Sam memang sudah dilakukan, tapi yang namanya orang Indonesia cari celah mulu kan gitu. Betul. Cari celah aja terus, cari celah. Nah sekarang yang Idul Adha ini juga sudah diantisipasi. Menyedihkannya juga kita masuk ke gelombang kedua, kemudian PPKM itu kenapa kemarin dibuat sampai tanggal 20, itu sebetulnya juga untuk ngedep supaya Idul Adha itu orang tidak bergerak untuk keluar dari daerahnya masing-masing. Kemudian ini kemungkinan besar kan akan diperpanjang lagi ya sampai awal Agustus ya. Ini juga untuk belajar juga dari yang kemarin bahwa sampai tanggal 20 tapi nanti pulangnya sesudahnya begitu. Makanya diperpanjang lagi sampai awal Agustus. Tapi coba kita lihat apakah memang orang setelah tanggal 2 itu tetap nekat mau pulang, nggak tahu juga. Nah, itu susahnya kan orang kita itu ya. Ya. Nih, pertanyaan kedua nih dari PPFI. Dari pemaparan pemerintah tidak dapat memprediksi kondisi yang terjadi. Jadi dari pemaparan maksudnya. Dari pemaparan, pemerintah tidak dapat memprediksi kondisi yang akan terjadi dong. Misal dengan ada varian baru Delta yang sekarang, lalu akan ada lagi Lambada. Lambada nih yang bawa yang ini Lambada tuh sama Madonna nih. Lambada. Oh itu lagu ya. Nah, oke. Apakah tidak ada staf ahli di pemerintahan yang bisa memberi masukan tentang kemungkinan akan terjadi serta mengantisipasinya sehingga tidak terjadi lonjakan seperti sekarang, atau kedepannya masyarakat diberi edukasi sejak dini agar tidak terjadi ledakan lain? Sebetulnya nggak bisa juga dibilang bahwa pemerintah tidak bisa mengantisipasi ya, karena kan kita mengikuti yang India itu kan, bahwa later on kan kita tahunya kan kita kan nggak pada saat kita tahu itu Delta itu kan nggak dari awal begitu. Jadi sudah kemudian kasusnya banyak, mereka juga melakukan genome whole sequencing itu ya baru ketahuan bahwa variannya ada varian yang baru begitu kan. Itu kan nggak dari awal. Jadi sudah kasusnya banyak baru kemudian diketahui. Nah, kemudian, tapi kan tadi dari awal tadi saya sudah sampaikan, sebetulnya kita punya game changer itu dengan vaksin begitu loh. Kalau vaksin itu kita lakukan, walaupun nanti variannya bisa berubah macam-macam. Karena tadi saya sampaikan pada prinsipnya varian baru dari virus ini adalah untuk berdamai dengan inangnya sebetulnya. Nah, tapi syaratnya kita tuh harus punya kekebalan begitu untuk bisa ini. Mereka kan kayak alien ya, kalau saya ibaratkan alien datang ke tubuh kita harus mampu untuk melawan si alien ini. Kalau enggak aliennya menguasai tubuh kita kan.
Nah, imunisasi kan pada prinsipnya kan untuk itu, termasuk kalau komunal berarti dengan herd immunity. Sebetulnya kita berharap banyak dengan imunisasi. Nah, tetapi tadi kita tuh ternyata dari pertama kali program vaksinasi dijalankan lambat banget gitu gerakan kita untuk mencapai cakupan imunisasi itu lambat banget. Itu karena memang kita yang emang negara kepulauan teh atau emang yang vaksin bikin lambat atau memang vaksinnya kadang-kadang habis gitu. Oh, banyak faktor. Banyak faktor. Satu, kita belum mampu memproduksi vaksin ini sendiri. Karena kan kita tergantung dari luar ya. Intinya adalah timeline untuk vaksin kita terima itu sempat molor. Itu satu. Kemudian yang kedua, ada gerakan anti vaksin. Begitu. Yang kita juga punya kendala, tidak hanya dengan COVID ya. Imunisasi kita, cakupan imunisasi kita untuk bayi sampai sekarang itu nggak pernah lebih tinggi dari 60%. Ada 40% itu walaupun itu vaksin gratis dan sudah lama kita kerjakan, masih ada kelompok anti vaksin. Itu tidak bisa dipungkiri. Dan yang ketiga, nah tadi informasi-informasi tadi yang dikaitkan dengan konspirasi lah, yang halal, haram lah, kemudian produk vaksin Cina lah dan seterusnya, itu tuh begitu luar biasa. Mudah-mudahan ternyata susah. Mat, yang selanjutnya, Mat, pertanyaan urusan medis nih, urusan medis biar saya yang nanya ya. Oke. Rotarian Viva dari Teh Viva ini. Bagaimana? Teh Viva nanya ke saya. Oh iya, ini khusus buat Teh Brian. Bagaimana bisa mengetahui varian yang kita alami itu varian Delta atau bukan dari gejalanya, Teh? Apa ada kebijakan mungkin, maksudnya bagaimana protokol mungkin ada dari pemerintah supaya tahu itu gitu, Teh? Kalau apakah nggak terlambat kalau udah nunggu anosmia dulu tuh kata Teh? Ya. Anosmia itu nggak khas yang Delta ya, hampir semua virus SARS-CoV tipe 2 itu bisa menyebabkan anosmia. Nah, sebetulnya kan kalau dari sisi kebijakan nggak ada. Saya melihat pedoman Kemkes juga tidak diubah, masih pakai pedoman yang lama begitu. Tetapi kemudian kita belajar kan dari kan tadi diambil kan sampel beberapa kasus, dilakukan genom whole sequencing untuk melihat jenisnya. Kemudian dikaitkan dengan gejalanya seperti apa. Nah, memang ada yang khas ya, yang varian Delta ini. Dia lebih mirip flu-like syndrome-nya lebih kelihatan. Kalau yang dulu kan batuk ya, yang versi yang varian yang sebelumnya itu lebih banyak batuk, kering, nelan. Kalau yang sekarang itu sebagian besar diawali dengan pilek, batuk-pilek. Gitu. Jadi pileknya agak dominan. Kemudian nyeri kepala. Nyeri kepala juga dari banyak pasien itu merasakan lebih banyak nyeri kepalanya. Terus sudah gitu, dan ada yang disertai mual dengan diare yang dulu kan nggak terlalu. Begitu. Itu kemudian juga kalau secara umum gejalanya semuanya ada ya, hampir sama ya, kecuali tadi pilek. Tetapi ini yang memang lebih kelihatan tadi adalah anosmia lebih muncul yang sekarang. Kemudian ada nyeri kepala hebat, bisa disertai dengan mual dengan diare. Demamnya lebih berkepanjangan yang sekarang. Kalau dulu itu seminggu udah selesai, sekarang tuh bisa 2 minggu masih ada demam, dan demamnya tinggi ya. Seperti mirip-mirip typhoid ya, 39-40. Ya. Itu kemudian, nah ini satu lagi yang mungkin menarik. Delta cenderung menyerang orang muda. Usianya lebih muda sekarang. Itu dibandingkan yang varian yang sebelumnya. Gitu. Tapi bukan berarti bahwa yang tua tidak kena. Tapi ini yang muda itu mungkin mobilitasnya lebih tinggi yang muda. Nah, yang muda yang bisa bertahan. Jadi sekarang yang Delta tuh lebih nyerang yang muda ya? Iya. Kebanyakan. Lebih banyak kasusnya pada yang muda, yang sekarang itu. Muda, sehat, dia kena. Cuman karena dia muda, sehat, dia bisa bertahan. Ya? Dia bisa bertahan. Nah, tapi kalau dia kemudian kena ke anggota keluarga yang lain yang tua, punya komorbid, disitulah kemudian potensi kematian bisa terjadi. Gitu. Tambah serem ya. Oke,
Teh, ini ada lagi dari IPD. Cuman ini tadi Teratu sebentar. Ya, boleh. Ini soal tadi masih dari Rotarian Viva. Maksudnya apakah kita tidak terlambat menunggu anosmia baru diperiksa antigen, Teh? Pertanyaannya gitu juga. Enggak ya? Enggak. Kan tidak semuanya akan bergejala berat. Ya. Jadi makanya tadi kata kuncinya sebetulnya adalah diisolasi. Begitu batuk pilek, kalau dulu kita batuk pilek dianggap biasa. Nah sekarang karena kita lagi perang, jangan dianggap biasa. Tapi juga nggak boleh ketakutan. Baru batuk pilek dicolok, misalnya nggak juga kayak begitu. Karena baru batuk pilek dicolok itu belum tentu langsung positif loh. Betul. Ya kan, karena dia perlu jumlah virus yang banyak di dalam tubuh gitu. Baru terdetek. Baru bisa terdeteksi. Jadi makanya nggak usah buru-buru juga, nggak usah buru-buru dilakukan antigen atau PCR, tetapi isolasi harus buru-buru dilakukan. Makanya tadi saya katakan 5 hari. 5 hari itu dalam artian begini, dalam waktu 5 hari, itu kalau dia gejalanya ringan atau tidak ada gejala, mungkin akan muncul gejala di hari kelima. Tetapi kalau sebelum hari kelima itu sudah terjadi gejala yang berat, ya nggak nunggu sampai hari kelima gitu. Pada saat itu juga sudah direkomendasikan untuk dilakukan pemeriksaan gitu. Atau misalnya gini, ada kasus di dalam keluarga satu positif, kemudian anggota keluarga kontak erat semuanya buru-buru di antigen. Itu juga saya nggak sarankan. Kenapa tidak sarankan? Karena hasilnya bisa jadi negatif, kemudian kita senang gitu. Oh, nggak kena nih. Kemudian berkeliaran kemana-mana, padahal dia sudah kena sebetulnya hanya perlu waktu untuk kemudian menjadi positif. Nah, makanya kalau saya sarankan, kalau di anggota keluarga ada yang positif, maka anggota keluarga yang lain memang tidak harus buru-buru diperiksa antigen, apalagi PCR, tetapi karantina rumah harus dilakukan. Itu yang saya lakukan dengan keluarga saya. Anak saya yang sakit, saya isolasi kamar, tapi anggota keluarga yang lain karantina rumah. Rumah saya lockdown. Nah itu ada pertanyaan selipan ini tadi soal 15 menit, itu kan maksudnya kontak erat kali ya. Mungkin bisa dijelaskan Teh, kontak erat itu supaya bisa masyarakat awam tuh tracing gitu ya. Oh yang dimaksud kontak erat itu apa gitu Teh. Itu mungkin bisa Jadi yang dimaksud dengan kontak erat itu adalah jika seseorang berbicara begitu kan dalam berinteraksi dalam jarak minimal 1 meter selama minimal 15 menit. Tetapi kontak erat juga bisa tidak harus berinteraksi tetapi bersentuhan. Bersentuhan itu sudah masuk kontak erat. Juga definisi tambahan sekarang kontak erat itu juga adalah mereka yang ada di dalam anggota keluarga yang tinggal di dalam satu rumah. Itu juga bisa otomatis dianggap sebagai kontak erat. Kayak kasus keluarga saya kan, anak saya sakit, maka semua orang yang ada di dalam rumah itu saya laporkan sebagai kontak erat. Betul. Kadang-kadang kita lupa ya berapa menitnya gitu ya. Pasti kan satu rumah sering ketemu Teh gitu ya. Makan bareng. Makan bareng, bicara bareng gitu ya. Nonton TV bareng. Rata-rata di dalam rumah kita lepas masker soalnya. Betul ya. Oke, ada pertanyaan lagi nih Mat dari IPDJ Rossi. Bagaimana prokes di kampung-kampung padat, di mana rumah cuma 2 kali 3 meter persegi dan keluarganya ada 5 orang. Ya kalau di kita mah bahasanya Gang Seribu Punten Teh Firian. Ya. Nah itu kan daerah Gang Seribu Punten itu gimana tuh? Keluar rumah langsung diam di halaman itu seperti apa jadinya? Prokesnya. Nah itu dia beratnya tuh di situ ya. Kalau prokesnya protokol kesehatan yang menggunakan masker, cuci tangan itu sifatnya kan individual ya. Jadi tidak tergantung dia tinggal di rumah petak, anggota keluarganya banyak. Itu karena sifatnya individu tetap berlaku. Nanti problemnya adalah masalah orang patuh atau tidak terhadap protokol itu. Tapi sifatnya individu dia. Nah, yang jadi masalah menurut saya adalah ketika ada yang bergejala di dalam rumah itu. Kemudian walaupun gejalanya ringan. Nah, sementara banyak keluarga tadi di gang Seribu Punten tadi mungkin padat, rumahnya petak, satu anggota keluarga mungkin tidak
tidak satu orang punya satu kamar gitu ya bisa bareng-bareng, itu kan nggak mungkin dilakukan isolasi mandiri. Nah makanya dulu sebelum gelombang kedua ini banyak didorong untuk terutama di DKI, kemudian dibuatlah fasilitas isolasi khusus yang dijamin oleh pemerintah. Ini adalah untuk menampung mereka yang kos, kemudian yang tidak mungkin melakukan isolasi mandiri walaupun gejalanya ringan, bahkan pada saat itu yang OTG, yang asimptomatis pun disarankan untuk ke fasilitas khusus ini dalam rangka memutus mata rantai pada dirinya. Tapi situasinya berbeda sekarang ini, semua fasilitas itu penuh sekarang itu. Memang ini luar biasa. Susah ininya ya. Ngatasinnya itu lumayan susah. Jauh-jauh lah di rumah saya melihat di belakang rumah saya itu kayak enggak. Kalau saya mengatakan kita lagi perang, di belakang rumah saya enggak lagi perang. Ya, banyak tuh Teh. Orang enggak pakai masker. Saya melihat secara kasat mata kesadaran masyarakat memang belum. Compliant untuk pakai masker saja. Apalagi ngomongin soal cuci tangan lebih jauh lagi, pakai masker saja yang secara kasat mata itu luar biasa rendah. Betul. Penyekatan iya dilakukan di mana-mana, toko tutup, tetapi soal pakai masker itu, dan itu kan individu ya sifatnya ya kalau pakai masker itu. Oke. Teh, saya agak ngebut nih, pertanyaan tambah membanyak, jadi kita benar-benar memilih yang patut ditanyakan, jadi similar question nanti akan kita satukan. Dari Irin Junirman, nah ini Irin ini orang pers juga, jurnalis juga, jadi orang TV. Menurut info, varian Delta kan menularkannya melalui udara, Teh. Jadi apakah di mana ada orang lain kemungkinan penularan? Ya, sebetulnya masih belum bisa dibuktikan bahwa varian Delta itu airborne ya. Yang masih diyakini adalah droplet. Oh, oke. Jadi masih droplet. Kalaupun terkesan kok transmisinya penularannya cepat sekali, itu bukan karena cara penularannya yang berubah, tapi memang sifat virusnya yang multiplikasi perbanyakannya itu cepat sekali, begitu, sehingga keganasannya tuh di sana, keganasan dalam artian dia berkembang biak di dalam tubuhnya itu cepat sekali, sehingga kemudian kemungkinan menyebar ke banyak orang juga tinggi. Nah ini tadi salah satu yang ciri dari varian Delta juga, rata-rata CT-nya itu tuh rendah ya kalau yang Delta itu, di bawah 20. Artinya di bawah 20 itu artinya ketika diperiksa running belum sampai 20 udah muncul virusnya, sudah kedetek. Kalau yang dulu, yang varian sebelumnya itu enggak, masih rata-rata masih di atas 20. Ini belasan, 13, 14, 17 itu banyak sekali yang Delta ini. Oke. Mat, udah ada pertanyaan lagi, Mat? Ini tambah banyak nih. Ya, mungkin kalau PPFI udah tadi ya. Boleh mohon maaf kita lanjut yang lain gitu ya, dari Aji Atik ya. Apakah vaksin Sinovac tidak bisa mengcover varian Delta, Teh? Karena yang sudah cukup vaksin cukup banyak yang kena lagi gitu, Teh. Ini dia. Jadi memang yang Sinovac itu dibikinkan dari virus Wuhan. Ya, yang original virus-virus yang awal begitu. Karena hampir semua vaksin itu kan dibuat dari model virus yang ada. Vaksin ini kan tidak menyebabkan seseorang itu, tidak melindungi seseorang dari terpapar virus. Ya, jadi kemungkinan dia untuk menjadi sakit itu tetap ada walaupun sudah divaksin. Vaksin apapun, nggak harus Sinovac, apapun. Tetapi kalau dia sudah divaksin, maka severity-nya yang kemudian menurun. Dia lebih mampu untuk cepat recovery, lebih mampu untuk mencegah terjadi perburukan. Nah, mungkin seperti itu. Ya. Pertanyaan selanjutnya dari Digi Irionardi, apakah perlu vaksin Sinovac ketiga? Atau boleh diulang nggak dengan vaksin Pfizer 1 dan 2? Secara prinsip sebetulnya tidak ada masalah diberikan vaksin yang lain, karena sebetulnya kan antara vaksin pertama dan vaksin kedua menurut saya secara logika
vaksinnya berbeda tidak ada masalah. Yang penting adalah durasinya itu nggak boleh salah. Jadi kalau vaksin pertama Sinovac vaksin kedua diberikan dalam waktu 2 minggu, maka ya 2 minggu harus diberikan vaksin apapun. Tapi kalau vaksin yang lain yang harus 1 bulan, ya harus nunggu 1 bulan begitu. Nah, karena sebetulnya kan yang terjadi di dalam tubuh itu kita kan bukan mengumpulkan akumulasi dari virus mati atau protein dari virus yang diakumulasikan di tubuh, tapi yang dicarikan efek setelah diberikan vaksin, kemudian sel memori di dalam tubuh mengingat itu, sehingga jika ada virus masuk, dia bisa memproduksi antinya. Jadi itu tidak ada hubungannya dengan jenis vaksin apa yang diberikan. Nah kalau yang sudah pernah positif, itu perlu vaksin lagi nggak Teh? Maksudnya kebijakannya seperti apa? Apakah nunggu dulu 2 atau 3 bulan begitu Teh? Infeksi COVID ini tidak menyebabkan kekebalan seumur hidup. Ya, karena vaksinnya saja kan vaksin yang berulang. Artinya orang sakit juga tidak memberikan kekebalan seumur hidup. Dengan kata lain, bahwa seseorang yang sudah pernah terinfeksi tentu saja akan membutuhkan vaksin. Tetapi kapan kemudian vaksin itu diperlukan? Nah, yang sebetulnya yang jadi masalah bukan kalau ada jeda kan yang diatur oleh pemerintah itu 3 bulan ya, baru kemudian boleh divaksin. Dalam 3 bulan itu titer antibodinya tentara dia tuh udah banyak banget di tubuhnya. Nah ngapain juga gitu dipancing untuk ini? Dia tuh udah punya tentara. Bahkan jauh lebih tinggi sebetulnya seorang yang setelah sakit terpapar COVID, apalagi kalau COVID berat, itu titernya tuh jauh lebih tinggi dibandingkan seseorang yang mendapatkan vaksin begitu. Ya, lebih ke arah sana sih. Ya, betul itu. Nah, Ratu masih ada lagi pertanyaan? Dari PDG Sadana Mulyono ini, apa bedanya Sinovac, AstraZeneca, dan vaksin Nusantara? Dari Sinovac, AstraZeneca, dan vaksin Nusantara, Teh Rian. Ya, itu lebih ke teknologinya. Oke. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhirnya, karena ini waktu kita udah nggak terasa udah mau jam 9 ini ya. Oke. Teh Brian kesian. Teh mau minum dulu mangga loh Teh. Udah habis 1 gelas saya ini. Oke. Ini ada pertanyaan dari Pepetris. Orang tua saya baru vaksin 1 kali, tapi 3 hari kemudian terpapar COVID-19. Apakah harus ulang vaksin lagi? Kalau tidak perlu ulang, kapan waktunya untuk vaksin kedua? Apakah 3 bulan setelah negatif? Atau seperti apa, Teh? Boleh, nggak apa-apa. Jadi tadi yang saya jelaskan kan, seseorang yang divaksin itu tidak melindungi dia dari terpapar begitu ya. Jadi walaupun dia sudah dapat vaksin yang pertama, tidak aneh kalau jika kemudian dia kontak dengan seseorang yang membawa virus, ya dia masih mungkin untuk kena. Nah kalau dia sudah terpapar, ya aturannya sama seperti yang tadi, kita tunggu sampai 3 bulan. Karena kalau nggak percuma, tunggu 3 bulan kan tentaranya udah banyak dia, sama tadi kasusnya. Lagi banyak. Nah, ini terakhir, tolong dijawab dengan singkat saja dulu sebelum kita sampai di ujung acara. Satu lagi, kalau vaksin dianggap sebagai game changer, harusnya prosedur vaksin dibuat semudah mungkin kali ya untuk masyarakat. Misalnya, memungkinkan nggak untuk dibuka outlet di setiap supermarket atau di mana aja yang dianggap mempermudah masyarakat gitu, Teh? Bahwa untuk dipermudah ya. Jadi kalau diingat ketika program vaksinasi ini pertama kali dijalankan kan ada 5 meja begitu ya. Saya ingat banget presiden waktu ngelihat itu kok jadi ini ya panjang banget ya prosesnya. Sekarang udah tinggal 2 meja. Itu upaya untuk menyederhanakan. Tapi kita sudah memikirkan untuk seperti di US ya. Bisa di mana apotek dimanapun datang tinggal jos gitu. Nah kita sudah memikirkan itu, tapi masih harus dikaji karena kita kan punya undang-undang gitu yang berbeda ya. Ada undang-undang praktek kedokteran, ada undang-undang kesehatan, ada undang-undang tenaga kesehatan. Nah ini harus dilihat juga supaya nggak ada kesalahan juga begitu. Yang juga harus dipertimbangkan adalah karena beberapa vaksin kan membutuhkan cold chain yang lumayan susah ya tadi yang suhunya sampai 70 kayak gitu kan. Nah itu kan nggak bisa di semua tempat gitu. Ditaruh di
supermarket kemudian campur sama es krim gitu kan nggak bisa. Oke. Jadi itu harus dipertimbangkan juga. Siap. Ya. Sebelum kita sampai ujung acara, ada kesimpulan yang udah dibuat sama vocational chair kita, yaitu Dr. Wian. Silakan suaminya membacakan, Dr. Rahmat, silakan. Perkenalkan teh, si istri saya Wiana. Oh iya, aku baru memperhatikan nama belakang sama. Mungkin ini kesimpulan yang ini kan nanti mohon Teh Brian bisa menambahkan kata-kata sebagai penutup. Jadi setiap terjadi gejala-gejala seperti batuk, pilek gitu atau badan tidak enak, kita diharapkan isoman minimal 5 hari ya. Kemudian apabila ada kontak erat, yaitu dengan di mana ada interaksi dengan seseorang yang positif, minimal 1 meter selama 15 menit, itu sudah disebut kontak erat. Atau bersentuhan juga disebut kontak erat. Atau memang serumah, yaitu sudah dianggap kontak erat. Jadi harapannya diminta kita untuk isolasi. Satu anggota keluarga seluruhnya isolasi di karantina seluruh keluarga. Dan yang terakhir ya jangan panik buying tadi ya, membeli oksigen, membeli obat-obatan begitu ya. Kita harapkan ada diobservasi dulu, kemudian kita meningkatkan daya tahan tubuh, mungkin begitu ya Teh. Mungkin ada tambahan dari Teh Brian? Iya, mungkin tambahan saya ini karena tadi juga ada pertanyaannya. Nah, pada saat isolasi untuk menghindari panik buying tadi, yang paling penting adalah upaya untuk meningkatkan imunitas tubuh. Nah, imunitas tubuh itu didapatkan dengan makan yang baik begitu. Jadi makan yang baik, istirahat cukup dan termasuk berjemur dan olahraga. Itu jadi nggak perlu beli di apotek untuk itu. Nah, saya menyarankan kalau isolasi mandiri itu biasakan sarapan telur rebus 2 butir. Sebetulnya untuk memenuhi protein. Makan pisang setiap kali, pisang 1 buah siang dan malam. Kemudian yang lain-lainnya ya vitamin dan seterusnya itu silakan. Tapi ini yang tidak perlu beli itu tidur tidak lebih dari jam 10 malam dan jam 9 pagi itu berjemur sebentar 15 menit. Itu nggak perlu beli di apotek kan untuk itu. Jadi paling tidak itu bisa dilakukan untuk meningkatkan imunitas tubuh. Kecuali kayak gue, Mat, bangunnya siang mulu, jadi matahari udah lewat, yuk mari. Ada, pusing. Atau misalnya berjemur tetapi tertutup semua ya, nggak kena juga kan harus 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 terbuka, kena kulit ya. Iya. Kulit. Takut hitam gitu, berjemur tapi takut hitam ditutupin semua ya, udah mending nggak usah aja. Ya, betul. Oke. Jadi Mat gitu ya. Terima kasih buat Teh Brian, makasih banget udah di sela-sela kesibukannya udah bisa hadir bersama-sama kita para Rotarian di sini. Mudah-mudahan bermanfaat dan pasti sangat bermanfaat Teh buat kita semua di sini. Teh Brian terima kasih. Oh, udah hilang Teh Brian, terima kasih tapi jangan dulu hilang. Oh, masih ada. Masih ada. Oh iya. Terima kasih Teh. Ya, mohon maaf kalau ini ya yang saya sampaikan mungkin ada beberapa yang tidak tepat atau saya bercandanya agak keterlaluan. Saya mohon maaf. Enggak Teh, kalau bercanda keterlaluan pasti gue, lu nggak apa-apa. Dari kita berdua pasti Teh yang keterlaluan Teh. Ember gitu. Kan senior selalu benar Teh biasanya. Iya, saya ingat banget. Kalau salah lihat aturan nomor 1. Lihat aturan nomor 1 itu masih di sini ya, Mat ya. Kita tutup secara resmi, Mat. Kita masih bisa ngobrol-ngobrol. Ya. Kita juga berharap mudah-mudahan Teh Brian masih ada di antara kita, gitu ya.